Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Elis Mediawati dalam pembahasan mengenai akuntansi keuangan syariah. Mudah-mudahan kalian semua masih semangat, tetap semangat dan tetap bahagia dalam menimba ilmu dan mendapatkan keriduannya. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi musyarakah, yang mana di pertemuan yang lalu sudah dibahas mengenai apa itu musyarakah, akad musyarakah. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana kita mencatat transaksi akuntansi syariah. Dalam pencatatan kali ini kita akan membaginya ke dalam 3 pihak. Ada mitra aktif, mitra pasif, dan perusahaan bentukan. Ya. Contohnya masih seperti yang dibahas di sesi sebelumnya. Saya dan Anda bersepakat untuk melakukan akad musyarakah jasa fotokopi, di mana akadnya itu merupakan akad musyarakah. Saya dan saudara memberikan sejumlah dana, berkontribusi, masing-masing memiliki dana, di mana Anda merupakan mitra aktifnya dan saya mitra pasifnya, ya. Dan perusahaan bentukannya adalah perusahaan usaha fotokopi. Baik. Misalkan ada pengeluaran biaya per akad sebesar 20.000. Jadi sebelum diadakan akad musyarakah, saya dan saudara telah mengeluarkan biaya. Mungkin biayanya biaya survei tempat, biaya survei alat, biaya survei lingkungan sekitar, ya, atau biaya lainnya. Misal biaya per akadnya 20.000. Maka ketika Anda mengeluarkan uang 20.000 ini, kas berkurang 20.000, uang muka bertambah 20.000. Kemudian setelah fase per-akad itu, kita melakukan akad dan disepakati bahwa pengeluaran sebelumnya yang 20.000 itu merupakan investasi musyarakah atau merupakan bagian dari investasi musyarakah. Maka 20.000 ini, ya, akan menjadi investasi musyarakah, dan uang mukanya yang ini berkurang menjadi kredit 20.000 rupiah. Namun jika kita bersepakat pada saat akad itu, biaya-biaya survei kemarin itu yang sudah kita keluarkan itu tidak usah menjadi bagian dari investasi, maka uang muka di sini harus tetap dinolkan menjadi beban musyarakah. Beban musyarakah pada uang muka. Ya, seperti itu.
Kemudian setelah disepakati, kita berakad, saya menyetorkan modal sebesar berapa? 100.000. Dan saudara menyetorkan modalnya sebesar 200.000. Saudara mitra aktif, saya mitra pasif 100.000. Dan biaya praakad tidak disepakati sebagai bagian dari investasi. Maka saya selaku mitra pasif mengeluarkan uang 100.000 kas, dan saya berinvestasi musyarakah 100.000. Gimana dengan saudara? Saudara juga sama, Anda sama, kas berkurang 200.000, investasi musyarakah bertambah 200.000. Nah, yang 100.000, kemudian saudara kontribusinya 200.000, itu digabung menjadi modal usaha toko fotokopi. Sehingga di toko fotokopi ini ya terhimpun dana uang 300.000 ya, dan dana syirkah temporer atas mitra aktif 200.000, serta dana syirkah temporer atas mitra pasifnya 100.000. Jadi bagi saya dan bagi Anda merupakan investasi musyarakah, tapi dilihat dari kacamata usaha toko fotokopi, maka itu merupakan dana syirkah temporer. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya perusahaan memperoleh pendapatan 100.000 dan bebannya 90.000. Berarti kalau lihat dari situ, itu untung ya, ada laba sebesar 10.000. Nisbahnya 3:1. 3 bagi pengelola mitra aktif dan 1 bagi saya selaku mitra pasif. Maka ketika perusahaan itu memiliki pendapatan, maka catatlah sebagai pendapatan bertambah, kas bertambah. Ketika mengeluarkan biaya, maka beban bertambah, kas berkurang. Ya, pendapatan dan beban seperti biasa harus ditutup. Maka tutuplah pendapatan menjadi di debit dan tutuplah beban menjadi di kredit. Sisanya adalah 10.000 menjadi pendapatan bagi hasil belum dibagikan. Setelah dihitung pendapatan bagi hasil yang belum dibaginya 10.000, maka bagian saya itu 1:4, bagian Anda 3:1. Kalau 1:4 dari 10.000 itu 2.500, maka saya akan mendapatkan uang 2.500 atas bagi hasil usaha fotokopi ini. Maka kas bertambah, pendapatan bagi hasil bertambah. Saudara gimana? Anda juga sama, kas bertambah 7.500 karena 3 bagiannya dari 4 bagian, 3/4-nya dikalikan 10.000 labanya. Kemudian pendapatannya bertambah 7.500. Ya, itu ketika dibagi. Namun ketika sudah dihitung baru diumumkan, tidak langsung dibagi, maka bagi saya dan bagi Anda, ketika pengumuman tersebut, pendapatan bagi hasilnya harus diakui. Ya, pendapatan bagi hasilnya harus diakui 2.500 bagi saya, dan bagi saudara pendapatan bagi hasilnya 7.500. Di debitnya itu piutang, pendapatan bagi hasil. Ya, seperti itu. Itu ketika diumumkan, tidak langsung dibagi. Gimana ketika dibagikan?
tadi baru diumumkan. Periode berikutnya itu dibagikan, maka saya mendapatkan uang kas 2.500. So, piutangnya berkurang 2.500. Piutang yang ini nih berkurang jadi ke sini. Ya. Kemudian bagi saudara juga sama, kas bertambah 7.500, piutang pendapatan bagi hasilnya bertambah juga 7.500. Piutangnya berkurang 7.500, kasnya bertambah 7.500. Oke. Jadi pada saat tahun pertama untung itu investasi musyarakah saudara tetap 200.000 karena nggak ada penyisihan kerugian. Nggak ada kerugian ya. Mitra pasif saya berarti juga sama, investasi netonya masih 100.000. Ya. Dan bagi perusahaan fotokopi, dana syirkah temporernya masih 300.000. Ya. Tahun berikutnya, tahun kedua, ternyata perusahaan toko mendapatkan pendapatan 90.000, bebannya 100.000. Jadi rugi ya. Pembagian kerugiannya berdasarkan modal, proporsi dana. Jadi ketika tokonya mendapatkan pendapatan kas pada pendapatan, ketika mengeluarkan beban, maka beban pada kas, pendapatan dan beban seperti biasa kita tutup. Selisihnya namanya penyisihan kerugian. 100.000 kurangi 90.000, selisihnya 10.000, penyisihan kerugian. Nah, yang 10.000 ini akan dibagi kepada saya dan kepada Anda. Saya karena kontribusi dananya tadi berapa? 100.000 dan saudara 200.000. Berarti ruginya pun saya 1:3. Kalau saudara 2:3. Maka ruginya 10.000 ini dibagi kepada saya 3.300, 1/3-nya. Ya, rugi kreditnya penyisihan kerugian. Kalau saudara rugi kreditnya penyisihan kerugian beda nominal, lebih besar karena proporsi dananya lebih banyak 200.000. Gitu. Dan nanti ketika akhir masa akad ya, itu kan uangnya dikembalikan, dana investasinya dikembalikan. Maka saya akan mendapat pengembalian dana berapa? Dulu berapa stornya? 100.000. Ruginya berapa? 3.300. Maka kasnya akan 100.000 dikurangi 3.300. Maka kas yang didapat oleh saya adalah 96.700. Investasi musyarakahnya menurun 0. Jadi sekarang udah nggak ada investasi karena investasinya sudah selesai. Selisihnya 3.300 adalah penyisihan kerugian. Tadi penyisihan kerugian di kredit, sekarang di debit. Jadi saat ini karena akadnya sudah selesai, maka tidak ada investasi musyarakah lagi, tidak ada penyisihan kerugian berarti, maka yang ada hanyalah uang kas sebanyak 96.700. Bagi saudara gimana? Bagi saudara juga sama. Dulu investasinya 200.000, pernah rugi sebesar 6.700, maka saudara mendapatkan uang kembali investasi itu 193.300.
investasi musyarakahnya berkurang 200.000 karena memang dari awalnya 200.000, dan penyisian kerugiannya berkurang juga jadi 6.700. Bagaimana dengan tokonya? Tokonya jelas, toko mengembalikan dana sejumlah berapa? Sejumlah 96.700 ditambah 193.300, jadi total 290.000. Kasnya berkurang 290.000. Dana syirkah temporernya tadi dikredit sekarang jadi di debit, berkurang jadi 0, berkurangnya 300.000 jadi 0. Dan penyisian kerugiannya juga berkurang, tadi di debit sekarang di kredit sebesar 10.000. Jadi pada masa akhir akad sudah tidak ada lagi investasi musyarakah, sudah tidak ada lagi dana titipan berupa dana syirkah temporer. Yang ada hanya Anda dan saya memegang sejumlah uang yang awal tadi dikurangi biaya atau penyisihan kerugian karena ada tahun kedua yang rugi. Sekian dari penjelasan saya tentang bagaimana akuntansi transaksi musyarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya, di pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.